Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Irfa Putri Absari, Sundari Pulungsari, Rizal Ismail, Robi Irfiansyam, dan Miftah Farid akan mempresentasikan materi mengenai metode penelitian untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian Universitas Sangga Buana YPKV. Pada slide ini, kita akan membahas dua hal penting dalam metodologi penelitian, yaitu konsep penelitian dan kaidah penelitian. Yang pertama, konsep penelitian, di mana konsep penelitian merupakan gambaran dasar tentang apa itu penelitian. Di dalamnya mencakup tujuan penelitian, proses yang akan dilakukan, metode yang akan digunakan, serta objek yang akan diteliti. Dengan memahami konsep penelitian ini, kita akan bisa mengetahui arah dan fokus dari penelitian yang sedang atau akan dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu kaidah penelitian, di mana kaidah penelitian adalah aturan dan prinsip ilmiah yang harus dipenuhi agar suatu penelitian dapat dinilai valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Artinya, penelitian tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tetapi harus ada standar ilmiah yang diikuti agar hasilnya dapat diterima dan dipercayai. Jadi, kesimpulan antara konsep penelitian dan kaidah penelitian yaitu konsep penelitian memberikan kita gambaran menyeluruh mengenai penelitian, sedangkan pada kaidah penelitian memberikan panduan bagaimana penelitian tersebut harus dilakukan secara benar. Kemudian pada slide ini yaitu akan menjelaskan tentang perbedaan penelitian ilmiah dan penelitian non-ilmiah. Dari dua pendekatan yang sering muncul terkait dua penelitian ilmiah dan non-ilmiah ini, yang sering kita lihat yaitu penelitian ilmiah menurut Sugiono. Penelitian ilmiah adalah sebuah proses yang dilakukan secara sistematis dan melalui langkah-langkah yang terencana. Tujuan utamanya adalah memperoleh pengetahuan baru yang dapat dibuktikan secara empiris dan logis, yang artinya setiap kesimpulan dalam penelitian ilmiah harus dapat diuji, diamati, dan dibuktikan melalui data yang nyata. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Kemudian berbeda dengan penelitian non-ilmiah, penelitian non-ilmiah lebih mengarah kepada pencarian informasi atau penafsiran terhadap fenomena yang tidak didasarkan pada pembuktian empiris. Biasanya bertumpu pada kepercayaan, intuisi, tradisi, pengalaman pribadi, atau bahkan opini semata. Karena tidak melalui proses verifikasi yang terukur, hasil dari penelitian non-ilmiah tidak dapat dijadikan dasar untuk keputusan dalam hal akademis ataupun ilmiah. Jadi perbedaan yang signifikan dari dua jenis penelitian tadi, baik ilmiah maupun non-ilmiah, itu terletak pada metode, dasar pembuktian, dan keandalan hasilnya. Penelitian ilmiah bersifat terstruktur dan berbasis data, sedangkan penelitian non-ilmiah bersifat subjektif dan tidak. Dan pada slide ini kita akan membahas mengenai perbedaan tujuan antara penelitian ilmiah dan penelitian non-ilmiah, di mana keduanya sama-sama berkaitan dengan pencarian pengetahuan, namun memiliki orientasi dan pendekatan yang berbeda. Pada tujuan penelitian ilmiah dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang benar, objektif, dan dapat diuji, di mana berarti pengetahuan yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan pendapat atau pengalaman pribadi saja, tetapi dapat dibuktikan dengan data dan metode yang terstruktur. Selain itu, penelitian ilmiah bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau membuktikan teori secara sistematis, di mana proses ini dapat untuk memperkuat dasar ilmiah di suatu bidang keilmuan sesuai yang akan digunakan. Tujuan lainnya yaitu memecahkan masalah berdasarkan data dan bukti empiris, sehingga solusi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan serta diterapkan dengan lebih meyakinkan. Sementara itu, pada tujuan penelitian non-ilmiah, di mana biasanya dilakukan untuk memenuhi rasa ingin tahu secara personal tanpa mengikuti prosedur ilmiah yang mengatur. Tujuannya untuk memperoleh pemahaman berdasarkan pengalaman, tradisi, atau keyakinan, sehingga sifatnya lebih subjektif dan tidak selalu dapat diuji kebenarannya.
Selain itu, penelitian non-ilmiah sering digunakan untuk mencari solusi praktis dalam kehidupan sehari-hari, meskipun tidak melalui metode ilmiah sistematis. Jadi, secara garis besar, penelitian ilmiah berorientasi kepada kebenaran yang dapat dibuktikan, sedangkan pada non-ilmiah lebih kepada pemahaman atau kebutuhan praktis berdasarkan pengalaman pribadi atau kepercayaan. Selanjutnya, perbedaan aspek-aspek penelitian ilmiah dan penelitian non-ilmiah. Satu, dasar pengetahuan. Penelitian ilmiah berdasarkan fakta empiris, sedangkan penelitian non-ilmiah berdasarkan keyakinan, intuisi, atau pengalaman. Aspek yang kedua, metode. Penelitian ilmiah metodenya sistematis dan juga terstruktur, sedangkan penelitian non-ilmiah metodenya tidak terstruktur. Aspek yang ketiga, tujuan. Penelitian ilmiah bertujuan menemukan kebenaran secara objektif, sedangkan penelitian non-ilmiah hanya sebatas pemahaman pribadi atau praktis. Yang keempat, pengujian. Penelitian ilmiah dapat diuji ulang, sedangkan penelitian non-ilmiah tidak dapat. Dan yang terakhir, sifat. Penelitian ilmiah bersifat objektif, sedangkan penelitian non-ilmiah bersifat subjektif. Lagi rekaman, jadi kedengar tugas kuliah, jadi kedengar tadi ada suara. Mel, tutup Mel. Tugas kuliah. Jenis-jenis penelitian ilmiah dibagi menjadi 8. Yang pertama, penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk menguji hipotesis dan mengukur variabel secara objektif. Yang kedua, penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan pengalaman manusia secara mendalam dari sudut pandang partisipan melalui data deskriptif non-numerik seperti teks, wawancara, observasi, atau dokumen. Yang ketiga, penelitian campuran adalah pendekatan penelitian yang memadukan data kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu fenomena. Yang ketiga, Empat, penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan karakteristik suatu populasi atau fenomena apa adanya tanpa memanipulasi variabel. Ketujuh, ada penelitian studi 5. kasus. Penelitian eksperimen adalah metode kuantitatif yang dirancang untuk menguji hubungan sebab akibat dengan cara memanipulasi satu atau lebihnya variabel bebas dan mengamati pengaruhnya pada variabel lain variabel Yang pertama, dependen ada dalam penelitian kondisi terkendali. kuantitatif. Yang kedua, ada 6. penelitian Penelitian kualitatif. tindakan Yang adalah ketiga, ada metode penelitian yang campuran. berfokus pada Yang pemecahan keempat, ada masalah penelitian deskriptif. dan perbaikan praktik secara Yang kelima, ada simultan penelitian dalam suatu eksperimen. konteks Yang tertentu, keenam, ada seperti penelitian pendidikan. tindakan. 7. Yang ketujuh, Penelitian ada studi penelitian kasus studi adalah kasus. metode penelitian Dan yang kualitatif kedelapan, yang bertujuan untuk ada mendapatkan penelitian pemahaman mendalam korelasional. dan terperinci tentang suatu fenomena, kejadian, Untuk atau subjek selanjutnya, tunggal. ada jenis-jenis penelitian ilmiah. 8. Jenis-jenis Penelitian penelitian kolerasi ilmiah itu ada adalah 8. metode penelitian yang Yang pertama, bertujuan untuk mengetahui penelitian hubungan antara kuantitatif. dua Yang variabel kedua, atau ada lebih penelitian dan tingkat kualitatif. hubungannya tanpa Yang memanipulasi ketiga, ada atau penelitian campuran. mengintervensi variabel Yang keempat, tersebut. ada penelitian deskriptif. Berikutnya ada Yang langkah-langkah kelima, ada penelitian ilmiah. penelitian eksperimen. Yang pertama, keenam, ada identifikasi penelitian dan tindakan. perumusan masalah. Yang ketujuh, ada Menentukan penelitian studi masalah yang kasus. akan diteliti secara yang jelas dan kedelapan, spesifik. ada penelitian Yang kedua, korelasional. kajian teori atau Untuk selanjutnya, atau studi ada pustaka. jenis-jenis penelitian ilmiah. Mengumpulkan teori, Jenis-jenis konsep, penelitian dan ilmiah hasil itu ada penelitian 8. terdahulu Yang sebagai pertama, landasan ada penelitian. penelitian kuantitatif. Yang ketiga, Yang kedua, ada merumuskan penelitian hipotesis kualitatif. jika Yang diperlukan. ketiga, ada penelitian Membuat campuran. dugaan sementara keempat, yang ada membuat penelitian dugaan deskriptif. sementara yang akan Yang kelima, dibuktikan ada melalui penelitian penelitian. eksperimen.
Yang Yang keenam ada keempat, penelitian menentukan tindakan. metode Yang penelitian. ketujuh ada penelitian studi Menetapkan kasus. jenis penelitian, Dan yang teknik kedelapan pengumpulan data, ada instrumen, penelitian dan populasi. korelasional. Yang kelima, Untuk Yang selanjutnya kelima, ada pengumpulan data. jenis-jenis penelitian ilmiah. Mengambil data melalui Jenis-jenis observasi, penelitian ilmiah itu wawancara, ada 8. Yang kuesioner, pertama eksperimen, dan ada sebagainya. penelitian kuantitatif. Yang keenam, Yang kedua analisis ada data. penelitian kualitatif. Mengolah data yang Yang ketiga telah ada diperoleh penelitian untuk campuran. menghasilkan temuan. Yang keempat ada Untuk penelitian menghasilkan deskriptif. temuan. Yang kelima Nomor ada 7, penelitian penarikan eksperimen. kesimpulan. Yang keenam Menyimpulkan ada hasil tindakan. penelitian berdasarkan Yang analisis ketujuh data. ada penelitian Dan studi yang kasus. terakhir, nomor 8, Dan yang kedelapan penyusunan ada laporan penelitian. korelasional. Menyusul hasil penelitian menjadi Selanjutnya laporan atau ada publikasi ilmiah. jenis-jenis penelitian ilmiah. Jenis-jenis penelitian ilmiah itu ada 8. Yang Selanjutnya, pertama kaidah ada penelitian penelitian ilmiah, kuantitatif. yaitu Yang kedua ada penelitian penelitian ilmiah tidak hanya kualitatif. memerlukan metode yang benar, Yang ketiga tapi ada juga penelitian harus campuran. mengikuti kaidah atau Yang prinsip keempat ada tertentu. penelitian Untuk deskriptif. yang pertama, Yang kelima objektif. ada Penelitian penelitian harus bebas dari eksperimen. bias dan Yang didasarkan keenam pada ada penelitian fakta, tindakan. bukan pendapat pribadi. Yang ketujuh Yang ada kedua, penelitian studi sistematis, kasus. yaitu Dan yang dilakukan secara kedelapan teratur dan mengikuti ada penelitian langkah-langkah yang jelas. Yang korelasional. ketiga, empiris, yaitu Untuk berdasarkan data selanjutnya nyata yang dapat ada diamati dan jenis-jenis dibuktikan. penelitian ilmiah. Yang keempat, logis, Jenis-jenis penelitian yaitu ilmiah itu ada menggunakan 8. penalaran yang Yang masuk pertama akal dan dapat ada diterima secara penelitian ilmiah. kuantitatif. Yang kelima, Yang kedua terukur, ada penelitian yaitu kualitatif. variabel dan data Yang dapat ketiga diukur ada dengan jelas penelitian dan konsisten. campuran. Yang Yang keenam, keempat ada penelitian dapat diuji deskriptif. ulang dalam kurung Yang kelima verifiable, ada yaitu penelitian hasil penelitian eksperimen. dapat diuji Yang kembali keenam oleh ada penelitian lain. penelitian tindakan. Yang ketujuh, Yang ketujuh etis, ada penelitian mematuhi studi etika kasus. penelitian, yaitu Dan yang kejujuran, kedelapan tidak ada memasukkan data, penelitian dan tidak merugikan korelasional. pihak lain. Untuk Dan selanjutnya baik, ada untuk jenis-jenis selanjutnya penelitian saya ilmiah. ucapkan terima kasih Jenis-jenis kepada penelitian Ibu ilmiah dosen itu ada pembimbing 8. Yang pertama ada mata penelitian kuliah metode kuantitatif. penelitian. Yang kedua ada Kami dari penelitian kualitatif. kelompok 1 Yang sudah ketiga ada selesai untuk penelitian memaparkan campuran. atau Yang mempresentasikan keempat ada tugas penelitian metode deskriptif. penelitian ini. Yang kelima Terima ada kasih. penelitian Wassalamualaikum eksperimen. warahmatullahi Yang wabarakatuh. keenam ada penelitian tindakan.